Om Swastiastu. Selamat malam semeton Hindu senusantara dimanapun Anda berada. Malam ini 29 Juli 2020 saya merekam video ini sebagai respon atas sebuah video yang beredar yang direkam oleh saudara Arya Wedakarna atau Awika, di mana beliau mempersilahkan kita untuk melakukan pengecekan ataupun bahkan melaporkan ajaran Hare Krishna ini. Bahkan beliau ingin mengantarkan siapa yang mau melaporkan. Tapi saya tidak perlu diantar. Karena saya tahu persis Jakarta dengan seluk-beluknya dan saya tahu persis di mana Jaksa Agung. Jadi begini, saya sudah ketemu dengan bapak-bapak di Kejaksaan Agung yang berkompeten mengetahui masalah ini. Lalu berdiskusi, panjang diskusinya, bahwasanya SK Kejaksaan Agung nomor 107 garis miring JA garis miring 5 garis miring 1984 masih berlaku. Isinya begini: menetapkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang larangan peredaran barang-barang yang memuat ajaran Hare Krishna di Indonesia. Keputusan ini ada 5 poin. Nomor 1, poin pertama, melarang peredaran semua bentuk dan segala macam barang-barang cetakan dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran yang bersumber dari kepercayaan Hare Krishna di seluruh Indonesia. Ini poin pertama. Lalu poin kedua, mewajibkan untuk menyerahkan barang-barang cetakan dan seterusnya yang disebutkan poin pertama tadi. Nomor 3, mewajibkan kejaksaan, kepolisian dan alat negara lainnya melakukan penyitaan atas barang-barang yang saya sebutkan di poin 1 tadi. Nomor 4, pelanggaran ini ada sanksi hukumnya. Nomor 5, mencantumkan SK ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Mei tahun 1984, ditandatangani oleh Jaksa Agung saat itu Bapak Ismail Saleh SH. Tahun 84, saya masih kelas 2 SMP di Buleleng sana. Apa yang ada dalam SK ini? Kuncinya adalah menyebutkan Hare Krishna sebagai aliran, namun tidak ada satupun titik kata yang menyebutkan ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. Tidak ada. Jadi kata ISKCON tidak ada di sana. Waktu berlanjut, panjang ceritanya, Hare Krishna yang sudah tiarap bermanuver sana sini, sampai akhirnya mereka bisa masuk, merangsek ke dalam kepengurusan organ-organ agama Hindu kita, termasuk PHDI. Maka mereka mengajukan surat permohonan untuk diayomi di bawah Hindu oleh PHDI. Lalu pada tanggal 4 April 2016 turunlah surat pengayoman dari PHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, lembaga tertinggi umat Hindu kita yang kita sangat kagumi, ditandatangani oleh Bapak Sanyoman Swisnu, kala itu adalah ketua PHDI kita. Menariknya, kuncinya di sini adalah dalam surat pengajuan maupun pengayoman tidak ada kata Hare Krishna, hanya ada kata ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. Hanya itu mereka pakai. Pinter dan licik. Mereka menggunakan nama itu saja dan pengayoman tersebut lalu membawa mereka mendapatkan legalitas-legalitas
baik itu dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kumkam, bahkan sampai mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama untuk mencetak 1000-an Bhagavad Gita. Bhagavad Gita yang disusun oleh Prabhupada, sang pendiri Hare Krishna. Prabhupada ini membuat Bhagavad Gita as it is, seolah-olah itu aslinya. Tidak, banyak diselewengkan. Kita sudah tahu persis, buktinya banyak sekali. Anda bisa lihat. Prabhupada ini, yang kalau Anda lihat dengan gundul itu adalah pendirinya Hare Krishna. Dan kemudian aliran ini masuk merangsek ke hampir semua sendi budaya adat kita, senusantara, dan melakukan perubahan-perubahan kebiasaan-kebiasaan yang mereka anggap, mereka janjikan kepada generasi muda kita bahwa agama kamu itu susah, ribet, ada ini itu. Sehingga adik-adik kita yang merasa nyari simple, nyari sederhana, berpalinglah ke mereka. Lalu membikinlah mereka itu patung-patungan yang kayak Doraemon lah. Dan yang paling menyakitkan saya, Komang Priyambada, dan Anda juga sebagai masyarakat Hindu, adalah menempatkan manusia yang sudah wafat sekalipun menjadi dikultuskan, didudukkan di atas sebuah pelangkiran. Pelangkiran itu adalah di mana setiap pagi dan malam kita sembahyang, menempatkan daksina di sana, ngacep leluhur, itu ditempatkan sebuah patung yang gundul itu di atasnya. Sakit saya ini. Anda juga seharusnya. Dan untuk diketahui, saya tentu tidak sendiri. Di belakang saya ada jutaan umat Hindu yang mendukung gerakan ini untuk menghilangkan parasit Hare Krishna dari tubuh Hindu ini. Dan melarang ajaran ini di Indonesia. Itu tujuan kita. Agar bersih kita dan kembali kita memiliki budaya yang tidak diobrak-abrik oleh ajaran aneh-aneh ini. Bayangkan kalau ajaran ini dengan segala keanehan-keanehannya tetap berada dan berkembang di Bali. 50 tahun lagi Bali hilang. Bali tidak akan menarik buat turis dengan budaya mereka. Indonesia tidak menarik buat turis dengan budaya impor. Local wisdom itu yang menarik buat orang datang kita. Jadi SK ini saya tekankan sekali lagi masih berlaku persis seperti TAP MPRS tahun 66 yang melarang PKI. Kalaupun MPRS-nya sudah tidak ada, tetap berlaku. Jadi jangan percaya omongan Wedakarna yang bilang bahwa Pak Mahfud MD pada saat MK mencabut kewenangan kejaksaan untuk memberikan keputusan, tapi hanya penuntutan saja. MK benar ngomongnya, tapi tidak menghapuskan keputusan-keputusan yang sudah pernah dibuat oleh negeri ini demi kebaikan negeri ini di masa lalu. Tidak terhapuskan. Itu yang harus Anda tahu. Itu yang kita semua harus jaga. Dan dengan legalitas itulah mereka melenggang buat yayasan, buat ini itu, jualan buku, masuk ke SD, memberikan bubur kacang hijau, dan sebagainya ke anak-anak kita. Mencekoki dengan ajaran-ajaran kita. Anda akan lihat gundul dan ada kuncinya di belakang. Itu tanda-tanda ciri-ciri mereka. Itu Hare Krishna. Nah, dengan ISKCON itulah yang tidak dia kaitkan dengan Hare Krishna, mereka bisa lolos. Bapak-bapak di Kejagung itu tentu tidak tahu. Mereka hanya tahu SK-nya Hare Krishna. Sementara yang maju berikutnya ISKCON licikkan. Itu yang harus kita tahu juga. Nah, kelicikan inilah yang harus kita pastikan keluar dari tubuh Hindu, dan kita harus berikan solusi. Solusi pertama,
adalah jangan hujat PHDI. Kita anak muda yang harus membantu, mendorong PHDI dari semua tataran paling bawah ke atas dan seterusnya untuk membuat surat menyatakan bahwa ISKCON adalah Hare Krishna dan aliran ini sudah tidak sesuai dengan adat, budaya, tradisi Nusantara. Kita ajukan surat itu. Dari bawah, Anda bergerak juga, saya bergerak juga menjaga di Jakarta. Lanjutkan ke atas. Hingga sampai titiknya PHDI pusat mendapatkan dorongan yang demikian kuat untuk membuat keputusan mencabut SK pengayoman tersebut. Dan juga sekaligus mengajukan surat kepada Kejaksaan Agung untuk menyatakan bahwa Hare Krishna sama dengan ISKCON, dan untuk itu Hare Krishna harus dilarang sesuai dengan SK tahun 84 tersebut. Itu solusi pertama kita. Jangan hujat PHDI kita. Itu lembaga kita. Jangan juga hujat sendiri, oke? Yang kedua adalah kita harus bantu PHDI membersihkan dirinya. Demikian juga lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Semua tersusupi. Harus kita bersihkan. Bersama-sama kita bersihkan. Oke? Masalah ini bukan masalah saya sendiri, Komang Priyambada, tapi masalah kita bersama, dan saya tidak sendiri. Di belakang saya ada jutaan umat Hindu se-Nusantara yang mendukung gerakan saya ini. Kalaupun tidak semua bisa kuat-kuat, saya mewakili mereka. Di belakang saya juga ada berbagai organisasi, USKCON, Cakrawayu, Kris Ismaya, YJHN, Buleleng Jengah, itu dan berbagai organisasi lain yang mendukung gerakan ini, yang setiap saat harus bisa menjaga tradisi kita. Teman-teman saya di Bali, saya tahu Anda ada yang emosi. Kalaupun harus demo, demolah dengan damai. Tapi solusi berikutnya adalah organisasi-organisasi. Besok Anda buat surat, tunjukkan keberatan atas aliran ini ke Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Anda masing-masing. Foto suratnya sebelum dikirim, kasihkan ke saya akan kawal sampai masuk ke Kejaksaan Agung. Itu yang akan saya lakukan. Saya akan kawal sampai masuk ke Departemen Kementerian Agama. Itu yang saya akan lakukan di sini. Kita berjuang bersama, dengan cara kita masing-masing. Itu adalah cerita saya hari ini. Tetap jalankan, tetap jaga diri, hati-hati. Ada yang bisa membelokkan, pihak ketiga ada yang bisa melencengkan perjuangan kita. Kita harus tetap berjuang. Om Santi, 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 Om.